Bab 14. Jikalau Allah ada, mengapa ada kejahatan? Apakah kejahatan diciptakan Allah? Pertanyaan yang sulit dijawab. Banyak ilmuwan meneliti tentang asal-usulnya kejahatan secara teologis dan filosofis. Ada orang yang berkata bahwa segala makhluk dan alam semesta menjadi ada karena penciptaan Allah. Akibatnya, bukankah kejahatan juga diciptakan oleh Allah? Namun kejahatan tidak diciptakan oleh Allah. Kejahatan berasal dari iblis. Pepatah Israel berkata, kejahatan berasal dari orang jahat. Namun, jawaban teologis adalah kejahatan berasal dari iblis. Inilah jawaban. Saya menyatakan kesimpulan dulu, kemudian mau menjelaskan tentang apa itu kejahatan. Ketika kita memikirkan kejahatan, kita menganggap itu seperti pembunuhan, perzinahan, pencurian. Memang, itu kejahatan. Namun secara lebih teliti, itu adalah akibat kejahatan, buah kejahatan. Kalau begitu, apakah kejahatan dasar? Kejahatan adalah hal meninggalkan Allah. Melawan Allah itulah kejahatan. Akibatnya membunuh, berzina, dan mencuri. Kalau begitu, apa itu kebenaran? Kebenaran adalah hal kembali kepada Allah, percaya kepada Allah, dan hubungan dengan Allah baik. Inilah konsep kebenaran dan kejahatan secara dasar. Contoh, apa yang menjadi kejahatan bagi orang tua? Menyerang dengan pisau adalah kejahatan. Namun melawan orang tua, mengkhianati orang tua, sesungguhnya adalah kejahatan yang sesungguhnya. Hal ini sama dengan ketika manusia melawan Allah. Menurut Alkitab, sebelum Allah menciptakan manusia, Dia lebih dahulu menciptakan malaikat-malaikat. Allah menciptakan malaikat sebagai malaikat yang memiliki kehendak bebas dan kepribadian. Allah menciptakannya sebagai eksistensi yang diberikan kehendak bebas dan pemilihan bebas secara penuh. Namun di antara para malaikat, malaikat yang bernama Lucifer melawan Allah, memberontak kepada Allah. Mungkin kita berpikir bahwa Allah kurang sempurna menciptakannya. Jikalau Allah menciptakannya supaya ia tidak dapat melawan, ia menjadi mesin seperti robot. Robot tidak memiliki kehendak bebas, pemilihan bebas. Allah memberikan kebebasan penuh sampai mereka dapat melawan Allah. Namun Allah tidak menghendaki mereka melawannya. Allah menciptakan malaikat sebagai makhluk yang jujur. Namun ada di antara mereka tidak hidup dalam kejujuran dan mengasihi Allah. Mereka justru ingin menjadi seperti Allah. Mereka melawan Allah. Inilah pengkhianatan. Mereka akhirnya dibuang dari tempat mulia dan sejak inilah kejahatan dimulai. Malaikat meninggalkan posisinya. Inilah akar kejahatan manusia. Hal ini sama dengan manusia. Ketika manusia meninggalkan posisi yang sesungguhnya karena hasutan dan godaan, hal itu menjadi kejahatan. Perbuatan jahat adalah akibat kejahatan, buah kejahatan. Akar kejahatan adalah melawan, meninggalkan, dan mengkhianati Allah. Kejahatan terjadi karena adanya kebebasan yang diberikan Allah kepada malaikat dan manusia. Kegagalan untuk hidup dalam kebebasan seperti yang Allah kehendaki melahirkan kejahatan. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang memiliki kepribadian. Dasar kepribadian adalah kebebasan. Allah menciptakan kita manusia dan para malaikat sebagai eksistensi yang memiliki kepribadian. Kita diberi kebebasan penuh, tetapi kebebasan ini harus dilakukan dalam kerangka ketaatan kepada kehendak Allah. Allah menciptakan manusia sebagai objek persekutuan. Ketika Allah mengasihi manusia, Dia ingin dikasihi juga. Robot hanya bisa terus mengatakan, "Aku mengasihi Allah, aku mengasihi Allah," tetapi tanpa adanya hati dan perasaan. Ia melakukan hal itu karena ia diprogram demikian. Dengan demikian, tidak akan terjadi hubungan saling mengasihi. Allah mengharapkan kasih yang sempurna dari manusia. Manusia diberikan kehendak bebas dan kebebasan untuk memilih, untuk bisa memiliki persekutuan yang sejati dengan Allah dan memahami betapa besar kasih Allah kepadanya. Saya memiliki kebebasan untuk memilih. Saya harus bertanggung jawab atas pilihan saya. Karena ada tanggung jawab, ada penghakiman. Karena ada penghakiman, ada kerajaan surga dan neraka. Seorang suami dan istri memiliki kehendak bebas masing-masing untuk memilih. Walaupun mereka sudah menikah, mereka masih memiliki kebebasan untuk mencintai laki-laki lain atau wanita lain yang bukan pasangan mereka. Pilihan ada di tangan mereka masing-masing yang akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan pasangannya. Setiap pilihan pasti ada konsekuensi dan kita harus siap dan menerima hal tersebut. Ketika Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang memiliki kepribadian, manusia diberikan kebebasan penuh. Oleh karena itu, cukup banyak malaikat menggabungkan diri dalam kelompok yang jahat. Allah bukan pencipta kejahatan. Malaikat dalam kehendak bebasnya memilih untuk tidak taat kepada Allah. Inilah kejahatan. Oleh karena itu, orang yang melawan Allah, apa perbuatannya tidak dapat disebut sebagai kebaikan. Melawan Allah adalah kejahatan.
Kebaikan orang yang melawan Allah tidak dapat disebut kebajikan. Contoh, seorang istri meninggalkan suami dan melakukan kebaikan kepada orang lain. Apakah kebaikan istri yang meninggalkan suami dapat diakui sebagai kebaikan oleh suaminya? Manusia yang melakukan kebaikan tanpa percaya kepada Allah, walaupun diakui dunia, kebaikannya tidak diakui Allah. Ada orang bermoral tinggi tetapi tidak mengenal Allah. Ia dapat diakui dunia tetapi ia sangat melukai hati Allah. Kadang-kadang kita bertanya tentang orang yang hidup bermoral tinggi dan berbuat baik. Apakah ia akan masuk ke kerajaan surga? Jawabnya jelas. Memisahkan hubungan dengan Allah adalah kejahatan yang terbesar. Jangan berpikir karena telah melakukan hal-hal yang baik di dunia, kita dapat masuk ke kerajaan surga dengan itu. Orang berkata seperti itu karena ia tidak mengerti kehendak Allah dan Alkitab. Iblis juga sesaat pernah menjadi malaikat. Kita manusia juga diciptakan sebagai makhluk yang jujur awalnya, dengan keadaan jujur dan murni yang dapat memilih kebaikan dan kejahatan. Namun, kita mengikuti iblis, memilih kejahatan, hingga menghasilkan buah kejahatan. Orang sebaik apapun, jikalau melawan Allah, ia pasti akan menjadi manusia jahat dan bodoh. Malaikat jahat yang melawan Allah disebut setan dalam Alkitab. Arti setan adalah orang yang melawan. Awalnya ia membelakangi Allah, akhirnya ia menjadi pribadi yang melawan Allah dan ia pun jatuh. Allah menciptakan kita bukan sebagai robot, tetapi manusia yang memiliki kepribadian. Kita diberikan hak memilih secara penuh. Setiap pemilihan kita harus serius, karena ada tanggung jawab atas pemilihan itu. Allah berharap kita sebagai manusia memilih kebaikan dan menjadi manusia yang baik dan benar.